Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan tentang mutasi kromosom. Mutasi kromosom sendiri merupakan perubahan yang terjadi dalam kromosom, baik berupa perubahan jumlah maupun perubahan struktur. Dan untuk perubahan struktur dalam kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adanya duplikasi, yang kedua adanya delesi, yang ketiga inversi, dan yang keempat adanya translokasi. Setiap perubahan struktur kromosom ini memiliki cirinya masing-masing. Untuk duplikasi sendiri dicirikan dengan adanya pengulangan, untuk delesi dicirikan dengan adanya penghapusan, untuk inversi dicirikan dengan adanya perubahan arah, dan untuk translokasi dicirikan dengan adanya perpindahan kromosom non-homolog. Pada praktikum kali ini kami akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya beberapa mutasi kromosom, seperti halnya delesi, duplikasi, inversi parasentris, inversi perisentris, serta translokasi resiprok. Dengan harapan setelah melakukan praktikum ini, kita semua lebih memahami tentang apa itu mutasi kromosom dan mengerti bagaimana prosesnya. Nah, sebelum memulai praktikum, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Untuk alat dan bahan yang pertama adalah berupa potongan kertas-kertas kecil yang sudah kita tandai huruf-huruf mulai dari huruf A sampai dengan huruf H sebanyak 8 potong ya. Lalu untuk bahan yang kedua adalah kita menggunakan plastisin yang berbeda warna. Sebenarnya kita hanya membutuhkan 2 warna yang berbeda. Jadi sebenarnya kita bisa memilih untuk menggunakan warna apa saja asalkan memiliki 2 warna yang berbeda. Setelah selesai menyiapkan alat dan bahan, kita akan langsung masuk ke praktikumnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil plastisin dengan 2 warna yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan yang plastisin berwarna merah dan juga plastisin berwarna hijau. Pertama-tama ambil salah satu plastisin, lalu ambil sebagian plastisin tersebut dan kita panjangkan. Nah, setelah sudah menjadi seperti ini, lalu ambil bagian dari plastisin yang warna lainnya, lalu kita buat bentuknya menjadi seperti bola. Setelah sudah menjadi seperti bola, kita letakkan bola ini di tengah-tengah plastisin yang berbeda warna tadi. Seperti ini hasilnya. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, kita anggap sudah jadi, dan kita anggap plastisin yang panjang ini sebagai kromosom dan plastisin bulat yang ada di tengahnya ini sebagai sentromernya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah letakkan masing-masing dari setiap sisi kromosom ini 4 buah kertas yang sudah disiapkan tadi pada awal, dan penaruhannya harus sesuai dengan abjad ya. Nah, kiranya nanti bentuknya seperti ini. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, kita bisa menganalogikan bahwa plastisin dan jumlah kertas-kertas yang ada di dalam percobaan ini sebagai segmen-segmen dari sebuah kromosom normal. Untuk percobaan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana terjadinya proses delesi atau penghapusan kromosom. Langkah yang harus dilakukan adalah melepaskan salah satu segmen dari kromosom normalnya. Untuk di sini saya akan mencontohkan melepaskan segmen kromosom A seperti ini. Nah, setelah kita lepaskan salah satu segmennya ini, dapat dilihat bahwa akan menimbulkan satu kromosom baru yang berbeda dengan kromosom normalnya dikarenakan pelepasan salah satu segmen kromosomnya, yaitu segmen kromosom A. Hal inilah yang merupakan proses delesi atau penghapusan kromosom. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana terjadinya proses duplikasi atau penggandaan kromosom. Yang harus dilakukan adalah menambahkan satu buah plastisin di daerah kromosom A untuk memanjangkannya seperti ini.
Setelah itu yang bisa kita lakukan adalah menambahkan satu kertas dengan label A yang sama untuk ditambahkan di presisi yang sudah ditambahkan tadi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita dapat melihat bahwa kromosomnya dari kromosom normal berubah menjadi kromosom yang baru dikarenakan adanya proses penambahan segmen A lagi yang sama dengan sebelumnya, segmen yang di sini. Dan inilah yang dinamakan dengan proses duplikasi atau penambahan kromosom. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk inversi parasentris. Inversi ini adalah pengertiannya adalah perubahan arah pada kromosom. Inversi ini sendiri merupakan perubahan arah tanpa melewati sentromer. Jadi pertama-tama, lengan kiri kromosom lepas atau terpatah. Kemudian lengan ini akan bersambung kembali dengan sentromer. Akan tetapi arahnya akan berubah. Yang awalnya A ini berada di ujung kromosom menjadi terletak di dekat sentromer. Begitupun dengan B dan C. Mereka akan berpindah tempat dan berpindah arah seperti ini. Jadi, kalau dalam inversi parasentris ini, posisinya akan terbalik seperti ini. Inilah yang disebut dengan inversi parasentris. Jadi, terjadinya perubahan arah pada kromosom tanpa melewati sentromer. Kita melakukan percobaan inversi perisentris. Di inversi ini sama seperti inversi yang sebelumnya, yaitu terjadi perpatahan pada di dekat sentromer. Akan tetapi ada bedanya. Hal perputusan ini terjadi di kedua lengannya. Seperti ini. Jadi pembagiannya seperti berikut ini. Perlu kita ketahui juga bahwa perisentris ini berarti yaitu melewati sentromer. Oleh karena itu yang mengartikan bahwa mereka nanti tidak kembali ke rumahnya, melainkan mereka akan berpindah posisi seperti berikut ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Maka ini yang dinamakan oleh inversi perisentris. Kita dapat melihat bahwa EF yang semula berada di sebelah kanan kromosom kemudian berpindah tempat di sebelah kiri. Nah, CD yang tadi berada di sebelah kiri ini berpindah ke sebelah kanan. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan translokasi resiprok. Nah, di sini kita memiliki dua kromosom. Yang kromosom pertama ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kemudian ada juga kromosom kedua dengan isi P, Q, R, S, T, U, V, W. Kemudian pada kromosom yang pertama terjadi pemisahan antara GH dengan kromosom pertama sehingga terlepas dari GH. Ini akan terlepas dari kromosom pertama. Setelah GH terlepas, pada kromosom kedua juga terjadi pemisahan pada V dan W. Nah, dua lepasan ini akan saling bertukar tempat sehingga GH ini akan masuk ke kromosom kedua dan VW ini akan masuk ke kromosom pertama. Nah,
sekarang susunan kromosom pertama dan kromosom kedua telah berubah. Kromosom pertama menjadi A, B, C, D, E, F, V, W. Begitu juga dengan kromosom kedua menjadi P, Q, R, S, T, U, G, H. Nah, inilah dia adalah translokasi resiprok, yaitu berubah menjadi dari kromosom biasa ke kromosom homolog. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 kelas 12 IPA 5 pada kesempatan kali ini akan melakukan praktikum tentang mutasi genetik. Sebelumnya, apa sih mutasi genetik itu? Mutasi gen atau disebut juga sebagai mutasi titik merupakan perubahan materi pada gen akibat urutan bahasa nitrogen pada rantai DNA yang berubah. Nah, untuk mutasi gen ini sendiri diakibatkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama merupakan perubahan jumlah basa nitrogen, yang kedua perubahan jenis basa nitrogen, dan yang ketiga adalah perubahan letak urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida. Di praktikum ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya suatu mutasi genetik yang terdiri dari 6, yaitu adisi, delesi, duplikasi, insersi, transisi, dan juga transversi. Harapannya setelah menonton video praktikum ini, kita semua dapat lebih memahami bagaimana proses terjadinya suatu mutasi genetik. Di alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah plastisin dari 2 warna yang berbeda, kemudian spidol, ada gunting, dan ada juga kertas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang apa itu duplikasi. Kalau duplikasi itu bisa terjadi apabila ada penambahan satu atau beberapa pasangan basa N dalam pita ADN. Semisal di sini ada sebuah pita yang sebelumnya bentuknya seperti ini, dan di sini akan ditambahkan salah satu dari pasangan basa N ke dalam pita ADN yang sudah ada ini. Misal kita masukkan S ini ya. Jika diduplikasi misal S di sini, maka ini akan menjadi S yang baru karena ini diduplikasi. Sehingga kalau misalnya di atasnya ada S, di bawah pita ADN yang bawah akan juga terdapat G. Lalu kalau sudah itu seperti ini, terlihat bahwa bentuk dari pita ADN yang sebelumnya seperti ini akan berubah menjadi seperti ini dikarenakan adanya duplikasi atau penambahan basa N. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu delesi atau pengulangan. Nah, delesi atau pengulangan ini terjadi apabila ada penghilangan satu atau beberapa pasangan basa nitrogen dalam pita ADN. Misalnya ini kita memberikan gambaran sebuah pita ADN di sini dan terjadi penghilangan salah satu dari pasangan basa N. Misalnya di sini ini akan hilang terlepas dari pita ADN-nya. Bahkan yang di bawah ini juga terlepas, nomor 3 ya, sama-sama nomor 3. Lalu setelah hal ini terjadi, maka yang berada di sebelah kanannya akan sedikit mendekat ke arah pita yang hilang. Misalnya di sini ada G akan mendekat ini menjadi tiga pasangan lagi. Yang tadi sebelumnya ASS akan menjadi ASG, yang ini juga TGG awalnya akan berubah menjadi TGS. Lalu yang ini juga akan mendekat ke sini, yang ini juga. Nah, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Sedangkan yang berada di paling kanan ini akan tetap menjadi 2, akan tidak menjadi 3 karena setelah kehilangan satu-satu masing-masing atas dan bawah. Nah, akan menimbulkan sebuah rumus genetik baru, maka hal ini menyebabkan mutasi genetik delesi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang adisi. Adisi adalah penambahan basa N pada suatu rantai ADN. Contohnya di sini ada timin yang akan dimasukkan ke dalam susunan pasangan basa N yang ada pada suatu rantai ADN. Nah, adisi ini penambahannya ada di ujung kiri atau kanan dari rantai ADN. Jadi T ini akan dimasukkan ke sini dan ini akan menggeser seluruh pasangannya. Jadi misalnya G yang tadi ada di sini akan pindah ke sini menjadi pasangan GAC, dan A di sini juga akan pindah ke sini, dan A yang ada di sini juga akan pindah ke berikutnya, begitu seterusnya. Nah, dari adisi ini dapat terjadinya missense dan juga nonsense. Dan juga dapat terjadi silent mutation. Contohnya ini yang sebelumnya juga AAA akan tetap menjadi AAA. Dan ini contoh dari silent mutation. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang insersi. Insersi adalah penambahan 1 atau 2 atau lebih suatu basa N pada suatu rantai ADN.
Nah, apa bedanya dengan adisi tadi? Kalau insersi ini penambahannya ada di tengah rantai dibandingkan dengan adisi yang terletak pada ujung kiri atau kanan rantai ADN. Contohnya di sini, saya memiliki satu basa NG atau guanin. Ya, ini akan saya masukkan di sini di A ini. Kemudian ini akan menggeser A yang di sini dan menggeser, dan terbentuklah susunan pasangan rantai ADN yang baru. Baik adisi maupun insersi dapat terbuat terjadinya nonsense mutation, silent mutation, dan juga missense mutation. Nonsense mutation artinya yaitu pada saat ini berubah pasangannya menjadi pasangan stop yang membuat pasangan kodon yang di belakangnya tidak akan terdeteksi atau berhenti di pasangan basa nitrogen yang ada. Misalnya yang ini bukan yang nonsense ya, cuma contohnya ini menjadi stop, maka dua belakang 3 ini tidak akan terbaca dan akan berhenti di sini saja. Jadi hanya TAT dan ini. Kemudian yang berikutnya adalah silent mutation. Silent mutation contohnya ada di sini, yaitu AAA. Ketika di adanya adisi, maka sebelumnya ini adalah AAA juga. Sebelumnya adalah seperti ini kan, AAA ini. Ketika ada adisi T yang di sini, ini akan bergeser dan ini akan berubah tetap menjadi AAA. Artinya tidak terjadi perubahan sama sekali dari susunan basa nitrogen. Terus yang terakhir itu adalah missense. Missense adalah perubahan arti, yaitu contohnya adalah ini banyak yang ini adalah missense. Sebelumnya kan ATG terus jadi TAT. Artinya pasangan basa nitrogen ini artinya menjadi berbeda karena dari jenis dan namanya juga berbeda. Transisi terjadi bila penggantian bahasa dilakukan oleh bahasa N yang sejenis, yaitu purin digantikan oleh purin, aden digantikan oleh guanin, pirimidin digantikan oleh pirimidin, timin digantikan oleh sitosin. Berikut adalah reaksi yang terjadi. ASS dan GGT yang ada di atas awalnya itu kemudian sekarang menjadi ASD dan GGS. Pada bagian bawah TGA dan SST yang awalnya dari TGG dan SSA sekarang jadi TGA dan SST. Dispersi terjadi bila penggantian basa N dilakukan oleh basa N yang tidak sejenis. Adenin digantikan oleh timin, sitosin digantikan oleh guanin. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Bisa kita lihat GGA, GGT yang awalnya dari GGT menjadi GGA, kemudian di bawah ini yang awalnya SSA menjadi SST.